Jelang pendaftaran Capres-Cawapres pada Oktober mendatang, wacana Pilpres hanya diikuti oleh 2 poros koalisi saja mendadak mengemuka. Hal ini lantaran Capres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto tak kunjung mengumumkan nama bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi mereka dalam Pilpres 2024 mendatang. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengungkapkan ada wacana pemilu presiden 2024 mengerucut menjadi 2 poros. Wakil Sekjen PKB Syaiful Huda menyatakan isu itu mencuat lantaran bakal Capres Prabowo Subianto dan bakal Capres Ganjar Pranowo belum juga mengumumkan nama bakal calon wakil presiden, padahal waktu pendaftaran Capres semakin dekat. Sejumlah elit PDI Perjuangan juga seolah memberikan sinyal bahwa tak menutup kemungkinan Ganjar dan Prabowo bergabung menjadi satu dalam Pilpres 2024. Statement dari Mas Jazil sebenarnya membaca sinyal, membaca arah angin yang disampaikan oleh teman-teman PDIP sendiri, terutama Mas Hasto dan Mas Aryo Bimo. Dalam kesempatan minggu-minggu terakhir ini, beliau-beliau menyampaikan bahwa akan diupayakan pimpinan-pimpinan partai baik yang di poros PDIP maupun di Indonesia Maju untuk bisa duduk bersama dan membahas kemungkinan untuk dibikin 2 poros. Jadi bukan dari kami sebenarnya lemparan isu menyangkut 2 poros itu. Kami hanya merespon dari apa yang disampaikan oleh teman-teman PDIP. Dan kemarin dan sampai hari ini tadi saya dialog di stasiun TV yang lain juga mengkonfirmasi itu bahwa memang masih ada upaya dari PDIP dan teman-teman di poros yang sebelah untuk supaya ada 2 poros. Kalau daripada kita bermain tapi dengan hitungan kemudian akan kalah, ya mungkin juga bisa terjadi bahwa terjadi penggabungan sebelum proses pendaftaran nanti. Jadi peluang yang disampaikan oleh Mas Jazilul itu bahwa ruang menuju pada dua poros saja itu masih sangat terbuka juga. Gitu. Jadi masih ada kemungkinan itu gitu. Selain karena lambannya Prabowo dan Ganjar dalam menentukan pasangannya, wacana Pilpres hanya diikuti oleh 2 poros juga didorong agar Pilpres berlangsung 1 putaran saja, sehingga ongkos politik tidak terlalu mahal. Jika benar hanya akan ada 2 poros kekuatan di Pilpres tahun depan, poros manakah yang mungkin akan mengemuka? Saya melihat begini, tidak ada asap jika tidak ada api. Wih. Dalam konteks itu saya melihat, kan begini, skema 2 pasangan itu saya lihat ya sejak 2 tahun yang lalu. Sudah mulai itu, digoreng-goreng ya. Lalu di detik-detik terakhir katakanlah menjelang pendaftaran tanggal 19 nanti sudah muncul lagi nih skema itu. Dan tidak tanggung-tanggung, bukan hanya PKB yang bilang ini, PDI juga mengatakan seperti itu. Cuma memang ketika PKB mengatakan, ini agak ada beberapa skema yang ingin saya katakan. Pertama, PKB mengatakan porosnya 2, yaitu poros perubahan dan poros Sami Mawon, artinya poros pemerintah, keberlanjutan. Nah, dalam konteks ini saya melihat bisa seperti ini juga bisa tidak. Artinya bisa juga semuanya dari pemerintah. Misalkan kalau Caiminnya lari, koalisi perubahan gitu ya. Masih bisa lari Caimin? Masih bisa lari. Oh, oke. Siapa yang menjamin tidak bisa lari? Nah, kalau lari pun ya artinya masih ada 2, Ganjar dengan Pak Prabowo. Ini skema yang itu. Lalu juga saya menganalisa ada kemungkinan juga bahwa bisa saja begini, ada skema juga misalkan dulu ada paket yang ditawarkan oleh Pak Surya Paloh. Ini dua paket juga, 2 poros juga apa? Yaitu Ganjar Anies. Tapi ini kan tidak diterima oleh Pak Lurah lah, kira-kira begitu. Tapi skema-skema ini muncul, apa endingnya seperti apa kita lihat nanti. Artinya potensi untuk 2 poros itu mungkin terjadi ya. Dalam politik selalu ada kemungkinan itu. Ada fakta bahwa KPU itu dananya cuma cukup buat 1 putaran. Tapi besoknya ditanggapi oleh Bapak Presiden, 1 putaran bisa, untuk 2 putaran kita juga siap katanya. Cuma jadi soal dana nggak ada masalah lah ya? Ya nggak ada masalah. Nah sekarang ada beberapa isu lain. Nah, yang menarik itu 2 mungkin yang kita harus diskusikan. Apa tuh? Anak muda harusnya lebih lincah nih dapat informasinya. Yang pertama itu yaitu saya pernah live di sebuah stasiun televisi, lalu ada tokoh politik sangat senior masih aktif
dapat telepon dari sebuah institusi, dia bilang gini, waduh, ada yang kasih informasi sama saya, katanya bahwa ada satu baca pres berarti lagi ngurus 2 SKCK. Kok bisa? Satu sebagai capres, satu lagi sebagai cawapres. Loh, saya bilang, ini seru juga nih, kalau betul informasinya. Tapi dia teleponan serius sekali. Nah, yang kedua, ini tadi nih elemen pengejutnya adalah kan data informasi intelijen semua sudah ada nih. Iya, arah-arah politik kemana sudah tahu. Dan nggak ada masalah, semua data intelijen boleh digunakan oleh single user atau single client, yaitu Bapak Presiden. Yang menarik kemudian di luar sana muncul lagi kalimat-kalimat seperti ini. Kan yang satu itu data-data kelemahannya dalam mengelola keuangan negara sudah kita punya. Tinggal dipencet, dia jadi bacawa pres. Jadi indikasi-indikasi gini kan menjadi menarik nih. Masa pendaftaran pasangan Capres-Cawapres akan digelar kurang dari 1 bulan lagi atau tepatnya 16 Oktober 2023 mendatang. Meski sudah di depan mata, baru Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai Nasdem, PKB, dan PKS yang sudah mengumumkan pasangan Capres-Cawapresnya yang akan diusung, yakni Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Sementara, Koalisi Indonesia Maju yakni Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat tak kunjung merilis nama bakal cawapres Prabowo Subianto. Demikian pula Koalisi PDI Perjuangan dan P3 yang mengusung Capres Ganjar Pranowo. Tim TV One mengabarkan.